isu terakhir ini yang mungkin sangat menyedihkan ya bagi kita semuanya, bahwasanya Indonesia batal untuk venue Piala Dunia ini batal diadakan di Indonesia. Dari salah satunya pemain yang sempat ikut TC bersama Sintayong di Turki dan Spanyol yang memang diarahkan untuk Piala Dunia ini. Bagaimana rasanya Mas Arif? Itu waktu itu kan Persebaya lagi tanding itu Ustadz. Iya. Persebaya lagi tanding. Setelah Persebaya main itu saya langsung tidur Ustadz. Saya langsung tidur, selesai nonton itu saya langsung tidur. Pas bangun buat sahur itu saya lihat itu langsung ya sempet nangis ya Ustadz. Kayak wah, kapan lagi Indonesia punya kesempatan punya event besar kayak gini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Ikrom People dengan kami SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Nah, pada bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, khusus kita datangkan tamu yang luar biasa, yaitu alumni SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Nah, sesuai slogan dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom, Islami dan berprestasi. Nah, maka dari itu hari ini khusus kita datangkan alumni yang berprestasi pada bidangnya masing-masing. Nah, siapa itu? Mari kita kenalan dulu. Mas Widi Syarif. Nah, silakan lambaikan dulu Mas Syarif. Halo, Nah, kebetulan Mas Widi Syarif ini adalah alumni angkatan kelima ya? Kelima ya Mas Syarif. Kebetulan juga beliau adalah atlet sepak bola dan salah satu pemain dari Persebaya Surabaya. Kemudian juga kemarin sempat ikut TC ya Mas Arif ya. Ikut TC Timnas Indonesia U20 arahan Sintayong di Turki kalau nggak salah waktu itu. Iya. Spanyol. Di Turki Mas. Nah, akan banyak cerita yang akan diceritakan Mas Widi Syarif nantinya tentang SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage, tentang perjalanan karirnya, dan tentunya tentang isu yang beredar saat ini yaitu Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai, kita kenalan dulu, kita sapa dulu, dan kita akan tanya-tanya lebih jelas dan detailnya kepada Mas Widi Syarif. Oke, assalamualaikum Mas Widi Syarif. Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana puasa ini lancar ya? Alhamdulillah lancar Ustadz. Ya. Nih, yang mau Ustadz tanyakan yang pertama, aktivitas dan kesibukannya akhir-akhir ini apa ini? Di bulan Ramadan ini khususnya ini? Aktivitas saya sih cuman latihan sama kuliah. Kuliah cuman apa namanya? Ada online gitu, di mix gitu Ustadz. Jadi ada online, ada offline. Oh. Jadi kalau waktunya libur latihan gitu, ya saya masuk offline. Oh. Kalau lagi online ya bisa kapan aja kan. Oh, berarti kuliah juga ya Mas Arif ini ya? Kuliah juga Ustaz. Nah, kuliah di mana ini? Kuliah di UNESA. Oh, di UNESA. Ya. Semester 4. Jurusan olahraga. Wah, sama berarti sama saya. Nah, berarti selain karir di sepak bolanya, berarti juga menyempatkan waktu untuk kuliah. Iya. Nah, motivasi apa ini? Ini kan Mas Arif kan sudah menjadi atlet ini kan ya, sudah dikontrak oleh Persebaya Surabaya. Nah, kemudian motivasi apa ini hingga akhirnya aku juga ingin meneruskan pendidikanku nih, khususnya di S1. Apa ya Ustadz? Saya mikir kalau karir saya di sepak bola itu nggak mungkin kayak berjalan mulus gitu Ustadz. Oh iya. Pasti ada naik turunnya gitu. Iya. Ntar kalau kita punya ijazah kuliah pasti ntar kalau kita naudzubillah nih Ustadz, apa namanya, lagi turun-turunnya ijazah itu bisa kepake buat kerja di perusahaan-perusahaan kayak apa kayak gitu Ustadz. Berarti memang Mas Widi Syarif ini memang benar-benar memikirkan masa depan ya. Jadi memang banyak juga sih teman-teman dari pemain Persebaya juga kan banyak yang kuliah juga ya. Beberapa ada. Iya. Ya memang nggak selamanya kita memang berjalan lurus di profesi kita ya. Kadang memang ada naik turunnya, mungkin kita juga harus memikirkan masa depan nih dengan cara apa? Melanjutkan pendidikan gitu ya. Memang pendidikan itu memang yang lebih utama dan lebih penting gitu ya.
Nah ini kita bisa contoh bersama-sama ini untuk Ikram people semua. Nah selanjutnya nih kita banyak cerita-cerita ini kan tentang SD Muhammadiyah Ikram. Nah Mas Widhi Syarif kan sudah lama sekali tidak berkunjung di SD Muhammadiyah Ikram ya, mungkin hampir hampir puluhan tahun. Gak sampai ya? Kalau berkunjung sih masih sering Ustadz, kan masih antar jemput adik. Iya, tapi kalau masuk ke wilayah dalam kan ya, jarang ya. Itu mungkin dari pandangan pertama kali masuk nih, pasti kan berbeda ya dari zamannya Mas Syarif, terus sekarang SD Muhammadiyah 3 Ikram sekarang. Mungkin pendapatnya Mas Syarif gimana ini? Lebih bagus sekarang. Lebih bagus ya? Bagus banget sekarang. Kalau dulu itu masih ya bagus, cuman kayak banyak fasilitas yang belum ada gitu. Tapi sekarang sudah lengkap banget sih. Ada basket, futsal ya. Jadi menunjang sekali ya mungkin untuk ada adik-adik penerusnya ini. Nah, mungkin nanti insya Allah penerusnya Mas Syarif di atlet sepak bola ini. Apalagi katanya tadi ada apa namanya iChef ya, Chef ya. Sekarang. Oh ya, sekarang sekarang namanya bukan ekstra. Sekarang di sini PDS. Bukan. Jadi PDS itu ada 29, termasuk si iChef itu memasak itu. Apa aja Ustadz yang baru Ustadz kira-kira? Kalau dari zamannya Mas Syarif sih banyak sih, mungkin ada iChef, panahan, kemudian robotik. Panahan ada. Robotik, kemudian apa namanya itu? HW, kemudian ada banyak lah nanti di SD Muhammadiyah. Jadi kita memang unggulannya di 109 PDS itu. Nah, lanjut nih Mas Syarif. Ya, boleh. Untuk apakah ilmu yang didapat selama di SD Muhammadiyah 3 ini bermanfaat saat melanjutkan ke jenjang berikutnya, khususnya di jenjang SMP, SMA, terus kemudian di S1 ini? Bermanfaat banget sih Mas Ustadz, bermanfaat banget. Jadi yang paling bermanfaat itu dari segi agamanya Ustadz. Oh, dari segi agamanya, ya. Dari segi agamanya, terus saya dulu itu ngaji itu susah. Ada siapa lupa saya, namanya guru Ustadz Fatur kalau nggak salah. Iya. Ustadz Fatur itu dulu ngajarin saya dari saya nggak bisa sampai bisa ya. Munakosa. Saya munakosa di sini, dapat ijazah Quran dulu di sini kelas 5 atau kelas 6 gitu, lupa saya. Ya itu sih. Jadi ntar ke SMP ke SMA-nya itu jadi tinggal langsung munakosa doang. Lanjutkan gitu. saja. Ya, lanjutkan saja. Dengar Mas Syarif SMP atau SMA itu juga berencana tahfidz juga itu? Ya, SMA saya tahfidz, cuman karena saya apa namanya banyak izinnya jadi kayak nggak maksimal gitu tahfidznya. Nggak maksimal ya. Tapi memang ada keinginan itu ya. Ada keinginan. Ya. Jadi memang bekal agama yang ditanamkan di SD Muhammadiyah memang dilanjutkan sampai sekarang ya. Semoga istiqomah ya. Amin. Terus kemudian Mas Syarif ya, mungkin ya kenangan apa sih yang mungkin yang menjadi kenangan yang nggak bisa dilupakan nih di SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage? Mungkin dari pembelajaran, mungkin dari ustadz-ustadzanya, mungkin dari apa namanya itu teman-teman di sini, atau mungkin kegiatan yang lain di SD Muhammadiyah. Apa ya, yang paling kangen itu waktu itu sih Ustadz, futsal yang juara itu. Futsal 2015. Iya. Masih ingat saya ini. Kebetulan waktu itu saya yang membawa ya waktu itu ya. Jadi 2015 itu saya masih ingat ini pemain-pemain yang waktu itu kita terjunkan untuk itu waktu itu itu kompetisi Mikonfest kalau nggak salah ya. Juara satu di event Jawa Timur. Ya. Waktu itu dulu itu ada Mas Syarif, ada Mas Arya, ya kan? Ada Mas Zakwan. Terus siapa lagi? Dani. Dani itu ya. Kipernya Dava. Nah itu Ustadz masih nyimpan fotonya itu di 2015 itu masih ada. Boleh minta ya. Masih ada itu. Jadi memang di tahun 2015 masih Mas Syarif ketika waktu itu kelas berapa Mas Syarif? Kelas 5 atau 6 Ustadz, lupa. 6 kayaknya ya. Itu memang sudah sering diikutkan untuk turnamen ya. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan saya waktu itu memang belum jadi guru di sini. Waktu itu masih guru ekstra ya. Ekstra. Alhamdulillah juara 1 di Mikonfest. Nah, ini nanti fotonya bisa dilihat ini. Ngalahin juara bertahan itu Ustadz. Juara bertahan yang itu Ustadz, SD mana ya itu ya?
Oh, yang final itu. Yang semifinal. Oh, SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, masih ingat Ya, saya. itu. Menang adu penalti itu. Ya, menang adu penalti. Setelah itu, aduh. Ya, itu masih ingat. Itu kenangan yang luar. Itu memang dari kenangan tersendiri ya? Iya, itu. Jadi setelah turnamennya habis itu masih kangen sih. Masih kangen tentunya ya. Terus kemudian selain kegiatan olahraga di sini ya, mungkin kenangan apalagi yang mungkin ustadz-ustadzanya atau? Iya, itu. Sini ustadz siapa atau ustadz siapa ya yang paling diingat ini? Yang paling aku ingat itu Ustadz. Yang paling saya ingat itu Ustadzah Suci. Oh, Ustadzah Suci. Masih ada nggak Ustadz? Masih ada sekarang. Masih ngajar. Nah, itu kenangan apa ini? Saya ingat banget waktu kelas 3 SD. Itu saya bener-bener nggak bisa matematika, Ustadz. Oh, iya. Jadi apa itu materi perkalian atau pengurangan itu lupa saya. Itu saya diajarin, jadi dimarah-marahin gitu, dimarah-marahin gitu. Tapi akhirnya saya jadi suka itu mata pelajaran matematika, Ustadz. Iya, jadi dari situ. Jadi dengan apa namanya diajarkan secara khusus dan telaten mungkin akhirnya jadi bener, bisa dan jadi suka gitu berarti ya. Bener. Ini kalau sama teman-teman ini, kalau sama teman-teman kenangan apa nih? Atau mungkin ada teman yang paling sahabat, yang paling diingat, yang sampai sekarang mungkin sudah nggak ketemu atau gimana? Kalau dulu itu saya punya teman-teman deket sih Ustadz. Zakwan. Oh, Zakwan, ya. Teman deket saya itu Ustadz. Kan soalnya emang dari kecil kita sepak bola bareng. Sepak bola bareng ya. Mas Zakwan, berarti dulu kita juga sempat bola situ ya? Iya, benar. Zakwan. Nah, lanjut nih. Dulu ketika zamannya Mas Arif di SD Muhammadiyah 3 Ikrom, kegiatan apa yang paling disukai ketika sekolah di SD Muhammadiyah 3 Ikrom lagi? Banyak banget Ustadz. Banyak banget ya? Setiap event itu pasti kayak ada Kartini gitu, pakai dress code. Oh, kegiatan gitu, PHBN, Hari Besar. Ya, Hari Besar gitu, terus ada outbound. Oke. Tuh, ya terus ekstra renang itu ada ya Mas ya? Iya, ekstra renang ada. Ekstra renang itu yang paling ditunggu-tunggu sih Ustadz. Sama outbound. Life skill ya. itu kak sih, yang praktek-praktek gitu. Jadi karena memang ini sedikit cerita aja Mas Arif, memang sempat kita memang kegiatan outbound itu memang terhenti karena corona waktu itu. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini sudah berjalan lagi. Memang kegiatan outdoor dan outbound, terus apalagi kegiatan PHBN, PHBI, Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam itu memang sangat dikagumi anak-anak di sini. Ya, salah satunya mungkin Mas Arif jadi kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Nah, setelah menjadi alumni nih ya, sudah hampir 7 tahunan ya Mas Arif lulus dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Nah, hal apa saja yang Mas Arif rindukan nih dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage? Banyak Ustadz ya. Dari teman-temannya dulu saya suka kalau istirahat itu sepak bola sama anak-anak sama kelas. Jadi dulu kalau istirahat itu Ustadz pasti anak-anak kumpul ke lapangan semua Ustadz. Udah itu nggak mau kelas 4, 5, 6 itu pasti udah kumpul semua. Jadi udah kita sepak bola bareng di situ. Terus dari guru-gurunya juga Ustadzah Suci yang paling saya kangen Ustadz. Ustadzah Suci itu. Terus Ustadzah Dwi. Ustadzah Dwi. Ya Ustadzah Dian itu juga. Ustadzah Dian ada. Ya memang apa ya, sepak bola ini memang jadi kegemaran sampai sekarang, bahkan tradisi itu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kita sudah memfasilitasi yang memang dulu sudah ada, cuma sekarang memang dari mungkin fasilitas dan mungkin pembinaan itu sudah lebih lengkap ya, yaitu ekstra futsal atau PDS futsal itu yang mungkin setiap hari Sabtu kita adakan. Sampai sekarang kok. Setelah melahirkan Mas Arif itu juga banyak juga juara-juara yang lain. Nah, salah satunya adiknya Mas Arif ini, angkatannya Mas Seva itu juga sempat kita juara waktu itu. Tapi juara 2 waktu itu. Kemudian ada bawahnya lagi, masih banyak sampai sekarang. Jadi pembinaan futsal itu memang tidak pernah berhenti karena memang di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage ini futsal jadi salah satu favorit dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang kita bahas nih Mas Arif tentang Persebaya. Mungkin Mas Arif dulu masuk di tahun berapa nih? Mulai masuk Persebaya. Dari mananya nih dulu Ustadz?
juniornya apa gimana? Dari junior. Dari utama dulu, dari utama. Dari utama itu saya lulus sekolah. Enggak lulus sekolah. Waktu setelah saya Persebaya U18 yang juara 3 itu Ustadz. Iya. Juara 3 itu beberapa. Di Bali itu ya? Ya, di Bali. Ya. Oh ya. Juara 3 itu waktu timnya masih di Bali. Itu waktu pulang 1 minggu itu saya disuruh trial Ustadz. Trial latihan bersama gitu. Oh, trial. Trial ya. Itu Coach trial Aji Santoso yang menginginkan. Ya, Coach Aji Santoso. Nah, waktu trial itu trial 2 kali tuh saya Ustadz. 2 kali ini 2 kali berarti ya? 2 hari berarti? Enggak, 2 kali. Jadi 2 sesi. Oh, 2 sesi. Yang pertama itu seminggu, yang kedua itu ya ini saya ceritakan. Jadi yang pertama itu habis U18 beberapa bulan setelah U18 juara itu, juara 3. Itu saya disuruh Coach Uston dari Coach Aji. Iya. Itu disuruh ikut trial dulu 1 minggu. Terus saya nggak lolos, Ustadz. Nggak lolos, pokoknya nggak dikabarin lagi. Terus timnya berangkat ke Bali, Ustadz. Oh, itu sebelum U18 turnamen? Sesudah. Oh ya. U18 turnamen. Nah itu berangkat ke Bali, terus itu sudah mulai putaran kedua, Ustadz. Oh, liga. Ya. Oke. Terus abis itu ada libur seminggu, itu Ustadz balik ke Surabaya. Itu saya di chat lagi, Ustadz. Sama Coach Stone? Ya, enggak. Dari Coach Aji bilang ke pelatih saya yang U18. Pelatih saya U18 itu nelpon saya. Oh, iya. Disuruh datang buat latihan lagi. Itu dari sekian yang trial, itu cuma saya yang lolos, Ustadz. Oh. Ya. Terus abis itu di situ saya 1 minggu trial, terus nggak nyangka dibawa ke Bali saya, Ustadz. Di Bali itu, itu yang awal yang dulu ketika liga mainnya tidak di... Ya, sistem bubble. Sistem bubble waktu itu ya? Ya, jadi di Bali aja. Jadi di Bali itu saya statusnya masih latihan, masih trial, Ustadz. Masih trial. Belum kontrak berarti? Belum kontrak. Jadi saya masih trial. Udah katanya orang tua saya, jalani dulu aja, siapa tahu rezekimu di situ gitu. Terus abis itu di situ emang lagi dibutuhin striker kan, Ustadz? Lagi dibutuhin striker. Sebentar, Ustadz ingat-ingat dulu. Waktu itu zamannya David da Silva. Bukan. Ustadz. Ini si Juninho itu. Bukan. Siapa ya, lupa aku. Valport. Oh, Valport ya. Itu. Ya. Oke. Ya itu lagi dibutuhin striker. Soalnya mungkin di sana strikernya tipenya kayak sama aja gitu strikernya. Oh iya. Tipenya. Mungkin cuman Samsul Arif yang beda aja, Ustadz. Oh iya, zaman Samsul Arif, oke. Ya udah, terus dari situ saya waktu pertandingan lawan mana itu saya sempat debut sekali, Ustadz. Saya masih ingat ini, lawan Persipura. Ya benar. Ya. Karena waktu itu Mas Arif, seluruh guru karyawan waktu itu saya info. Wah ini apa namanya, setiap masuk standing line up di Instagramnya official Persebaya, itu saya selalu share di grupnya guru karyawan SD Modern. Waktu itu memang kita bahas waktu itu ketika Mas Arif debut itu lawan Persipura, masih ingat saya. Terus kemudian? Wah itu ngerogi banget Ustaz. Pertama kali itu rasanya biasanya saya kuat main 90 menit full Ustaz. Tapi waktu di dalam itu saya rasanya ngos-ngosan gitu. Ya, udah beda emang. Harus jam terbangnya harus dibanyakin dulu baru bisa adaptasi di lapangan. Oh, mental memang harus berbicara. Nah, terus gimana lanjutnya? Terus abis itu sampai selesai liga itu saya belum dikontrak, Ustaz. Oh, sampai liga selesai? Sampai liga selesai belum. Tahun 2002 Maret. Oh, iya. 2002 Februari atau Maret itu. Terus abis itu musim selanjutnya baru saya dikontrak. Baru dikontrak? Ya. Oh. Berarti memang Mas Arif ini memang dari junior diorbitkan ke senior. Benar. Itu barang siapa aja Mas Arif? Itu sebelum saya ada Marcelino sama Rui Arianto. Rui Arianto ya, itu. Rui Arianto, terus Fernando Pamungkas. Oh. Itu Diki Kurniawan Arifin, Akbar. Itu banyak-banyak ya? Memang Coach Aji memang suka dengan pemain muda. Ada Rizky Ridho itu juga dari internal. Dari internal semua. Koko Ari itu. Koko Ari, Andika itu. Memang. Nah, sedikit ya. Tadi memang kami juga waktu itu sempat melihat videonya
Mas Syarif ketika memang awal kali mungkin nggak trial tuh apa ketika disambut oleh Coach Aji. Waktu itu sama 3 orang kalau nggak Oh salah. iya. Itu sempat saya tahu videonya kemarin juga sempat saya share juga ke guru karyawan bahwasanya memang ini alumni kita ini sudah berhasil nih mencapai tingkat prestasi yang mungkin cita-citanya yaitu sepak bola. Nah, mungkin yang saya tanyakan Mas Syarif, perjalanan dari awal ya ketika pertama kali bermain sepak bola hingga akhirnya bisa mencapai cita-citanya itu bagaimana ceritanya awalnya? Ya, kan saya mulai dari kecil emang suka sepak bola. Cuman nggak pernah ada niatan kayak ikut klub gitu Ustadz. Jadi pure yang ngikutin klub itu orang tua. Oh, jadi yang memang orang tua yang itu orang tua, iya. Terus saya kelas 3 SD itu ikut SSB Ustadz. SSB. Ikut SSB, ya, ikut SSB terus sempat berhenti waktu SMP kelas 1. SMP kelas 1 berhenti, Ya, oke. SMP kelas 1, kelas 2 itu saya berhenti. Terus kelas 3 SMP awal itu saya mulai lanjut lagi Ustaz. Oh, berarti sempat vakum Ya, istilahnya ya. vakum. Apa katanya ayah itu buat pertumbuhan, tapi nggak tahu ya emang buat pertumbuhan apa enggak. Tapi emang habis dari kelas 1 2 SMP itu saya langsung meloncat tinggi Ustaz. Oh. Jadi postur saya dari yang biasanya biasa aja Iya, jadi tinggi jadi banget. lebih tinggi ya? Terus kemudian kelas 3? Terus kelas 3 itu saya udah mulai ikut internal di Persebaya, terus abis itu ikut seleksi Persebaya U15 itu Ustaz. Mohon maaf, Ustadz potong. Internalnya ini ikut mana pertama kali? Untak Rosita Ustaz. Untak Rosita. Ya. Kemudian? Untak Rosita. Kemudian itu saya seleksi Persebaya U15, itu lolos Ustaz. Dan alhamdulillah jadi kapten di situ. Oh, jadi kapten. Ya, jadi kapten. Itu angkatannya ini ya? Angkatannya Marcel. Angkatannya Marcel Ya, juga. ada Marcel juga. Kemudian? Nah, waktu itu habis Persibaya 15 itu selesai itu kan juara 2 Ustaz, juara 2 kalah adu penalti sama Bayangkara. Habis itu aku coba seleksi lagi ke U16. Seleksi lagi. Iya, lolos Ustaz. Cuman di U16 saya cuma main beberapa kali doang. Enggak. Cuma cadangan cuman di tribun terus main cuman sebentar doang. Itu saya sempat ngedon Ustaz. Oh, Ya, saya iya, sempat iya. ngedon. Terus soalnya itu bukan tahun saya sih Ustadz, itu tahun 2001 cuman saya ikut gitu Ustadz. Oh, juga ikut. Nah, Kemudian? terus abis itu U16 tahun besoknya lagi, saya ikut lagi Ustadz seleksi, alhamdulillah lolos lagi. Di situ saya ikut festival Villanesia-nya. Ikut festival Villanesia kayak sebelum Elite Pro dimulai ada festival dulu gitu Ustadz. Oh. Jadi saya festival itu main terus kan Ustadz, terus abis festival itu saya kecoret Ustadz. Dari U16 itu? Dari U16. Kecoret itu saya sempat ngedown Ustadz. Jadi kayak udah kayak sepak bola itu cuman hobi aja deh. Saya buat hobi aja deh sepak bola gitu, cuman buat seneng-seneng doang. Terus abis itu ada apa ya itu? U17 kalau nggak salah, Suratin Ustadz. Suratin? Ya, Okay. Suratin. Saya ikut Bajul Ijo, bukan Persibaya, Bajul Ijonya. Oh, Bajul Ijo klub sendiri berarti ya? Liga 3-nya Persibaya. Oh, Liga 3-nya Persibaya. Ya, cuman ngeluarin Suratinya gitu. Ya. Ya udah, abis itu di sana, selesai di sana, saya sempat mau berhenti sepak bola Ustadz, soalnya kelas 3 SMA itu. Oh, kalian Kelas memang 3 SMA. ujian gitu? Ujian. Jadi saya banyak les, terus saya juga nggak yakin kedepannya bakal mulus di sepak bola itu. Terus abis itu saya sempat berhenti. Abis pengumuman SBM itu Ustadz, abis pengumuman saya mandiri sih Ustadz. Abis pengumuman mandiri itu saya lolos ke UNESA. Itu saya baru itu lagi ikut sepak bola lagi. Ya, diawali di mana itu? Di HBS saya. Oh, internal Persibaya, tapi ganti klub. Iya, ganti klub. Di HBS itu saya langsung ikut seleksi Ustadz. Seleksi U18. Oh, berarti dari HBS itu langsung ikut seleksi yang Persibaya U18. Ya. Nah, ya udah di situ saya kan posisi awalnya kan midfielder Ustadz. Attacking midfielder. Attacking midfielder. Ya, gelandang serang, gelandang bertahan juga bisa. Nah, itu di U18 itu saya main awalnya seleksi itu gelandang serang gitu Ustadz.
latihan gelandang serang. Habis itu waktu tanding tiba-tiba pelatih saya nyuruh saya jadi striker Ustaz. Nah dari sana waktu jadi striker kebetulan saya lagi on fire-nya. Jadi next match dimainkan striker lagi. Akhirnya striker terus. Ya udah akhirnya nyaman di striker. Terus ya udah itu dipanggil trial ke Persebaya Ustaz. Oh, berarti memang posisinya Mas Arif ini memang sebenarnya bukan striker ya? Ya, bukan striker murni Ustaz. Kalau boleh tahu siapa ini? Coach siapa ini yang merubah ini? Coach Lulut. Coach Lulut tadi memang 18. Akhirnya merubah apa ya? Merubah tipe permainan akhirnya menjadi sampai sekarang ya berarti. Ya. Terus dimaksimalin lagi sama Coach Aji, dikembangin lagi sama Coach Aji udah. Berarti memang bisa kita lihat dari perjalanannya Mas Arif memang nggak selalu mulus ya. Tapi bagaimana faktor orang tua ini nih? Faktor orang tua dalam mendukung, mensupport Mas Arif hingga saat ini nih. Kalau orang tua apa kata saya aja sih Ustadz. Oh, memang. Jadi kalau saya mau lanjut sepak bola ya udah disupport, kalau mau lanjut di akademiknya ya udah support juga gitu. Jadi gitu. Berarti memang orang tua sangat mendukung ya, memang tidak memaksa tapi tetap mendukung. Nah, banyak sih memang hal yang tentang Persebaya ini Mas Arif ya. Memang kebetulan sedikit cerita ya. Memang dulu Ustadz juga lahir di wilayah yang fanbase-nya sepak bola, yaitu sebelah Desa Klagen. Mas Arif tahu sendiri kan, Klagen ada siapa saja, termasuk mantan kaptennya Mas Arif sendiri kan. Iya benar. Mas Randy Irwan. Jadi memang di tahun 2003-2004 memang dulu Ustadz sering diajak nih. Waktu itu masih zamannya Danilo, Arif Arianto itu memang sering lihat Persebaya. Nah sekarang di zamannya Mas Arif ternyata ada salah satu mantan murid saya. Ya bukan mantan ya, ini murid saya gitu ya. Yang memang alhamdulillah sudah masuk ke Persebaya. Nah di tahun itu kebetulan zamannya ini ya, Kapten Randy Irwan. Ya benar. Coach Kapten Randy Irwan itu senior saya di SSB dulu. Oh iya. Senior saya di SSB Cahaya Muda. Kebetulan waktu itu kalau kecil saya lihat penampilannya Randy Irwan ini luar biasa. Memang lincah gitu ya. Mungkin gini Mas Arif, pelajaran apa nih yang didapat Mas Arif sebagai pemain muda dari pemain-pemain senior yang sudah ada di Persebaya? Banyak sih Ustadz, kayak tenang gitu, mainnya lebih simpel, terus dari mental juga. Kan rata-rata pemain senior itu ke yang junior itu ngelatih mentalnya Ustadz. Ngelatih mental? Ya ngelatih mentalnya. Terus bentar. Ustadz tanya ini, ngelatih mental ini dalam bentuk permainan atau gimana ini? Nggak usah, jadi kayak kita itu waktu latihan gitu kayak dimarahin, tapi bukan dimarahin Ustadz, kayak kalau salah itu dibenerin cuman dengan nada yang tinggi gitu Ustadz, tapi bukan marah. Saya tahu kalau senior-senior itu kayak gitu itu pengen kita jadi lebih baik gitu Ustadz. Kayak gitu. Senior siapa nih yang paling sering membimbing Mas Arif di Persebaya? Banyak sih Ustadz, kayak Mas Ovan itu, Octavianus itu. Octavianus. Ya, Cak Randy itu juga. Terus Mas Arif Satria. Arif Satria. Ya. Oh yang back itu ya? Yang back sama Cak Samsul itu. Oh Samsul. Ya, Samsul. Terus kemudian kita bahas keisengan ya. Keisengan biasanya kan senior itu kan kadang-kadang iseng kepada junior. Ini gimana? Ada cerita nggak? Ada sih Ustadz. Waktu itu saya lagi mau ambil GoFood Ustadz. Lagi mau ambil GoFood, disuruh sama senior itu Ustadz. Ambil GoFood itu buat makan bersama emang. Terus abis itu saya balik ke kamar hotel itu. HP saya udah nggak ada Ustadz. Terus saya nggak ada, terus ya di situ saya cari kok nggak ada. Terus senior saya tuh bilang dibawa ditaruh di meja, kan GoFood-nya itu ditaruh di meja gitu Ustaz. Terus mbok dekek meja paling kamu taruh di meja kali gitu. Kamu taruh di meja security kali. Terus oh iya ya aku taruh di meja ya gitu.
Udah panik Ustadz, saya turun lagi. Terus saya cari di meja nggak ada, gini. Terus saya naik turun itu banyak Ustadz, banyak sekali. Saya inget-inget lagi, saya praktekin, saya turun, saya naik, saya praktekin. Terus abis itu akhirnya saya itu udah nyerah. Saya ngajak teman saya itu Supriyadi itu Ustadz. Supriyadi, ya, okay. buat ikut ikut saya buat beli HP, Tadi emang HP-nya kemana akhirnya? Terus ya habis ini Ustadz. Habis itu saya mau berangkat beli HP. Dikeluarin HP-nya sama senior saya Ustadz. Nah, waduh, deg-degan banget Ustadz. Karena memang hanya memang hiburan kalau jadi. Ya, itu yang paling nggak bisa dilupain sih Ustadz. Berarti sekarang Mas Arif tinggal di mes ya? Tinggal di mes. Full tinggal di mes. Dan kalau libur, tapi masih sering pulang sih Ustadz. Kayak apalagi puasaan gini itu sering pulang. Sering pulang. Tapi memang jadwal pertandingan kan masih berjalan sampai sekarang. Berjalan. Ya? Di angkatannya Mas Arif sebagai pemain ini kan ada salah satu sosok yang memang luar biasa ya, sebagai pemain muda yang sangat berbakat, bahkan sekarang main di luar negeri yaitu Marcelino. Nah mungkin Mas Arif ketika bermain bersama itu memang banyak hal yang memang bisa dipelajari ya, khususnya bagaimana dia seorang pemain muda bisa sangat luar biasa gitu loh, hingga akhirnya bermain di luar negeri. Ya. Pelajaran apa ini yang banyak diambil Mas Arif ini? Kalau yang pertama dari Marcel itu mental sih. Mental ya? Mentalnya Marcel itu udah kayak mental orang udah bertahun-tahun sepak bola. Udah bertahun-tahun jelajahi dunia sepak bola. Jadi dia tenang banget Ustadz, pegang bola tenang banget dan pede. Jadi waktu awal debut Ustadz, itu kita bisa lihat sendiri kepedeannya dia itu. Tendangan jarak jauh yang gol lawan Arema tuh. Oh, yang lawan Arema itu ya? Oh iya, singkat itu. Wah, gila. Itu kalau nggak punya kepedean nggak mungkin bisa syuting jarak jauh gitu. Iya, mungkin kalau pemain junior lah. Ya. Paling ya kalau tendangan syuting jarak jauh mungkin nggak berani ya, mungkin lah kembalikan lagi, diumpan lagi gitu. Cari aman biasanya kalau debut. Kalau dia nggak berani lewat-lewat, ambil resiko gitu. Memang mental yang utama. Memang ya? Mental. Kalau dari Marcel mental sih. Skill oke, tapi mental tidak ada, mungkin mentalnya kurang, percuma ya memang. Nah kemudian nih Mas Arif, Ustadz tanya tentang bagaimana sosok sang pelatih Mas Arif di Persebaya yaitu Coach Aji Santoso. Wah istimewa itu Ustadz. Saya baru lihat pelatih, saya baru ngerasain pelatih sama kayak ayah saya sendiri. Oh sangat ngomong sekali berarti ya? Sangat ngomong sekali. Jadi Coach Aji itu apa ya Ustadz ya? Saya baru datang ke sana itu kayak udah dianggap kayak pemain lama Ustadz. Jadi nggak kayak pemain yang baru gabung gitu. Kalau salah itu langsung disuruh minggir, diajarin privat Ustadz. Gini kayak misalnya cara syuting gitu, gini biar bolanya nggak naik gitu. Gini gitu. Jadi terus waktu saya sebelum debut itu saya benar-benar dikasih motivasi sama Coach Aji itu. Oh berarti memang benar-benar. Kalau orang mau debut kan biasanya beredek, nggak bisa tidur gitu. Itu saya dikasih motivasi. Udah nggak apa, saya beri kebebasan gini. Ada gitu Coach Aji. Berarti memang Coach Aji sama pemain ini intens sekali ya? Iya benar. Makanya kok banyak yang bermain di Persebaya itu naik. Kadang ketika keluar itu turun. Iya ya kan? Kadang juga dari pelatih juga. Datang ke Persebaya itu memang posisi down, turun, ketika Persebaya naik. Banyak sekali. Benar. Banyak sekali. Oh memang faktor-faktor pelatih, terus bagaimana intens membimbing itu sangat berpengaruh. Benar. Nah kemudian ada salah satu cerita juga nih, Mas Arif juga sempat ikut TC Timnas U20 ya? Yang memang dipersiapkan untuk ini ya? Piala Dunia. Piala Dunia U20 ini ya? Sama AFC itu. AFC. Waktu itu TC-nya di Turki sama Spanyol. Di Turki sama Spanyol. Ya. Nah, langsung Sintayong berarti ya? Langsung Sintayong. Nah, sekarang saya tanya nih, tadi kan bagaimana Mas Arif bercerita tentang istimewanya Coach Aji. Nah, sekarang Ustadz tanya tentang bagaimana seorang Coach Sintayong ya?
dalam membimbing atau mengarahkan pemain-pemainnya? Gimana ya Ustaz? Awal-awal datang TC itu saya sempat takut, soalnya katanya teman-teman saya itu pelatihnya suka marah-marah gitu. Marah-marah terus tegas banget kan Ustaz. Iya. Ini pokoknya detail banget lah dalam ngajarin itu. Terus waktu saya datang itu ternyata nggak senakutin yang saya kira Ustaz. Jadi lucu. Iya. Lucu tapi tegas, lucunya itu lucu tegas. Jadi saya pernah sekali itu dijewer Ustaz gara-gara saya kan kebiasaan dipanggil di Persebaya saya itu dipanggil Bowo Ustaz. Bowo. Dipanggil Bowo. Jadi kayak dipanggil Widi itu sudah asing gitu Ustaz. Sudah asing. Terus apalagi aksennya aksen orang Korea Ustaz. Oh iya. Jadi waktu saya dipanggil Widi gitu sama Coach Shin, itu saya nggak denger Ustaz. Nggak saya reken gitu. Yeah. Terus abis itu dia datang ke saya terus dijewel gitu saya. Itu gara-gara waktu itu passing nggak scanning dulu, nggak lihat kanan kiri. Oh gitu. Memang sedikit jahil juga ya. Ya sedikit jahil. Tapi memang visioningnya dalam melatih sangat luar biasa. Ya benar Ustaz. Jadi apa ya Ustaz? Kalau ada kesalahan dikit aja itu langsung disalahin. Jadi detail banget. Dari cara passing itu pasti detail. Jadi dari cara dasar sekali sepak bola itu memang dasar. ditanamkan ya memang. Emang timnas kita itu yang kurang itu bukan timnas kita sih, sepak bola kita yang kurang itu dasarnya masih kurang maksimal Ustaz. Kurang maksimal ya. Memang berarti memang saya sempat melihat berita itu memang Sintayong memang juga sangat intens dalam teknik-teknik dasarnya para pemain itu. Khususnya passing ya kan. Ya. Terus ketika selesai TC kemudian Mas Syarif ada kendala apa nih di timnas waktu Indonesia setelah TC itu hingga akhirnya Piala Dunia? Sempat cedera katanya? Ya, jadi saya waktu awal TC itu kan di Jakarta dulu Ustadz. Di Jakarta? Jakarta dulu, TC beberapa minggu. Itu saya 2 kali TC sih Ustadz. Yang sebelumnya, sebelum saya ke Jakarta sama ke Turki itu sebelumnya juga sudah dipanggil. Iya. Tapi di Jakarta doang itu 2 minggu. Persiapan buat apa ya? Kualifikasi AFC. Kualifikasi AFC, oke. Ya, itu abis itu setelah kualifikasi itu saya dipanggil lagi buat TC. Nah di situ waktu kita berangkat ke Turki baru uji coba pertama itu Ustadz. Saya main gantiin lawan apa ya? Klub lokal. Klub lokalnya. Oke. Klub lokalnya, bukan yang negara-negara itu. Jadi saya main baru dapat 25 menitan itu Ustadz. Saya cedera Ustadz. Oh cedera apa ini? Cedera ankle. Oh, jadi saya sebelumnya di Persebaya itu waktu pramusim itu harusnya saya ke Bandung tapi nggak jadi itu gara-gara cedera ankle itu parah Ustadz, katanya ada beberapa bagian yang error gitu. Terus ya udah abis itu di timnas itu kumat lagi Ustadz, kena lagi. Terus abis itu satu bulan pincang-pincang tapi masih paksa latihan soalnya saya mikir kok nggak ada, saya mau pisah latihan tapi nggak ada teman saya yang pisah latihan juga. Jadi kayak nggak harus dilawan. Jadi saya latihan itu pakai brep itu loh Ustadz. Iya. Ya itu jadi ya udah tebel banget itu Ustadz. Berarti pulang TC itu memang baru TC, enggak Ustadz. Jadi awalnya tuh sempat sembuh. Iya. Jadi ikut uji coba beberapa kali lawan klub lokalnya, nggak sempat lawan negara-negaranya Ustadz. Jadi lawan klub lokal doang. Terus sebelum mau pulang, waktu uji coba lagi itu terakhir lawan Antalya Sport kalau nggak salah. Itu saya kena lagi Ustadz. Kena lagi? Iya, aduh. Itu lumayan lama sih Ustadz. Ya udah, abis itu waktu di Jogja itu posisi ankle saya masih error. Iya. Itu memang jadi kendala ya. Iya, benar. Nah, terus Mas Syarif, isu terakhir ini yang mungkin sangat menyedihkan ya bagi kita semuanya bahwasanya Indonesia batal untuk venue Piala Dunia ini batal diadakan di Indonesia. Mungkin Ustadz mau tanya nih, mungkin perasaannya Mas Syarif yang mungkin dari salah satunya pemain yang sempat ikut TC bersama Sintayong di Turki dan Spanyol yang memang diarahkan untuk Piala Dunia ini. Bagaimana perasaannya Mas Syarif? Itu saya itu sempat dengar kabarnya itu waktu
bangun sahur Ustadz. Jadi itu waktu itu kan Persebaya lagi tanding itu Ustadz. Iya. Persebaya lagi tanding barengan sama apa namanya Ustadz? Itu yang nggak jadi itu, yang dibatalkan itu. Piala Dunia. Piala Dunianya ada berita Piala Dunia batal. Itu waktu Persebaya main. Setelah Persebaya main itu saya langsung tidur Ustadz. Saya langsung tidur, selesai nonton itu saya langsung tidur. Pas bangun buat sahur itu saya lihat itu langsung ya sempet nangis sih Ustadz. Kayak wah kapan lagi Indonesia punya kesempatan punya event besar kayak gini. Iya. Terus habis itu ya kecewa sih Ustadz. Soalnya saya juga ngerasain apa yang dirasain teman-teman. Iya. Latihan 1 hari 3 kali, 4 kali, pagi, siang, sore, malam Ustadz. Apalagi kiper itu. Kalau kiper itu bisa sampai 5 kali. Jadi jam 9 malam sebelum tidur harus skippingan. Itu latihan terus ya? Iya latihan terus. Jadi apalagi kalau mood pelatih lagi jelek. Iya. Itu pasti latihannya ditambah lagi porsinya Ustadz. Oh. Jadi ikut sedih sih. Saya ngerasain apa yang dirasain teman-teman. Udah latihan lama-lama, udah keras-keras latihan, tapi Iya. sia-sia jadinya Ustadz. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa mendoakan ya yang benar. terbaik untuk sepak bola Indonesia. Semoga tidak ada sanksi juga dari FIFA. Ya, benar. Ya semoga nanti perjuangannya teman-teman timnas baik timnas U20 dan timnas senior dan semuanya khususnya pemain-pemain yang di Indonesia yang mungkin bisa melanjutkan karir yang luar biasa lah, termasuk untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, Nah mungkin Mas Arif untuk yang terakhir nih, pesan-pesan Mas Arif kepada adik-adik yang ada di SD Muhammadiyah 3 Ikrong Wage, khususnya adik-adik yang laki-laki nih karena senang sekali kalau dengan sepak bola itu. Gimana Mas Arif? Silakan. Ya, dari saya sih mumpung masih SD itu bolehlah senang-senang dulu, tapi nanti kalau udah menuju ke jenjang yang lebih tinggi, lebih di planning lagi gitu, apa yang kita butuhin ke depannya, apa yang kita harus lakuin ke depannya gitu. Terus mau ngomong apa tadi saya lupa Ustaz. Harus nekunin salah satu. Jadi kalau kamu mau nekunin misal akademik ya akademik gitu ditekunin, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak bakal jadi beneran, percaya deh nggak bakal jadi. Saya dulu itu pernah renang Ustadz, pernah renang waktu SD sampai SMP itu Ustadz, ikut atlet renang. Oh atlet renang. Atlet renang saya Ustadz dulu. Itu saya benar-benar setengah-setengah, nggak sepenuh hati Ustadz. Nggak sepenuh hati. Nggak sepenuh hati. Jadi akhirnya maga Ustadz. ikut turnamen juga nggak pernah juara. Yeah. Ikut ini itu juga nggak pernah dilihat sama Porprov, PON gitu nggak pernah dilihat. Terus ya udah akhirnya saya suka sepak bola, ya udah itu yang saya terusin. Nah itu pesan-pesan dari Kak Syarif ya. Mari tekuni apa yang kalian memang ingin cita-citakan, tekuni dari sekarang. Mumpung masih banyak waktu untuk belajar, untuk mempelajari lebih dalam gitu ya Mas Arif. Iya benar. Nah sekarang pesan untuk adik-adik yang memang ada di PDS Futsal. Karena memang futsal ini jadi salah satu PDS favorit nih di SD Muhammadiyah 3 Ikrong Wage. Karena memang Mas Arif ini adalah salah satu mantan alumni ekstra PDS yang bisa membawa juara 1 di event Jawa Timur waktu itu, Mikonfest 2015. Mungkin pesan-pesannya untuk adik-adik? Pesannya cuman semangat latihannya sih Ustaz. Semangat latihan? Latihannya yang rutin, yang penting itu rutin. Kalian nggak masalah gitu, bosen pasti bosen, cuman kalau pengen jadi pemain futsal atau pemain sepak bola, atau pengen bawa timnya juara, atau sekolahnya juara, banggain nama sekolah, atau nama klub, atau tim gitu. Intinya latihan yang rutin, nggak boleh setengah-setengah, jangan malas-malesan, nah, gitu Ustaz. Nah itu, mulai sekarang ya anak-anak bisa dengan rutin fokus. Jadi tidak hanya ketika PDS saja untuk futsal, tetapi bisa untuk di agenda lain hari untuk bisa belajar latihan di rumah, latihan passing kayak gitu. Ya jadi semangat dari motivasi dari Mas Arif ini bisa menjadikan semangat untuk adik-adik semuanya, khususnya di SD Muhammadiyah 3 Ikrong Wage untuk tetap selalu fokus,
kemudian menekuni apa yang dicita-citakan, kemudian nah itu tadi latihan dengan fokus, disiplin, tanggung jawab, ya rutin. Nah itu. Nah yang terakhir Mas Arif, akan Ustadz ada 2 challenge nih untuk Mas Arif nih. Nah untuk Ikram People, ini kan Mas Arif sudah alumni lama sekali ya, hampir 7 tahunan ya, karena memang lulus di tahun 2015 ya. Nah kita coba challenge nih. Masih ingat nggak dengan janji pelajar SD Muhammadiyah 3 Ikram? Nah karena memang janji pelajar ini memang selalu dibaca ketika sholat duha ya dulu Mas Arif ya. Sholat duha. Jadi harapannya tidak hanya dibaca, tetapi memang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita challenge. Dan nanti yang kedua ada challenge lagi nih dari Ustadz untuk Mas Arif. Ya, dua aja challenge-nya. Nah, langsung kita mulai aja ya. Untuk janji pelajar kan ada 6 ya. Janji pelajar nomor 1. Masih ingat Mas Arif? Janji pelajar nomor 1 itu berjuang menegakkan ajaran Islam. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Oke, nomor 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Wah, masih ingat ternyata Mas Arif ya. Luar biasa. Nomor 3. Nomor 3 itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, sip. Nomor 4. Aduh. Sampai berapa ini Ustadz? Sampai 6 ini, sampai 6. Nomor 4, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Sampai nomor 4 masih hafal nih. Coba nomor 5 sekarang. Nomor 5, rela berkorban dan menolong sesama. Rela berkorban dan menolong sesama. Terakhir nomor 6, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Luar biasa, alhamdulillah. Ternyata janji pelajar sebagai alumni yang berprestasi tidak hanya dibaca saja, tetapi juga diterapkan dan diingat-ingat sampai saat ini. Itu jadi salah satu hal yang luar biasa. Semoga istiqomah Mas Arif ya dalam menjalankan janji pelajar tersebut dan mungkin ajaran-ajaran yang memang sudah diajarkan di SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage. Semoga. Nah, yang kedua nih untuk penggemarnya Persebaya, bonek dan bonita juga mau kita sapa Mas Arif, karena memang semua audiensnya kita samakan ya, baik dari Ikram People dan juga bonek dan bonita. Terakhir, challenge terakhir adalah kita coba tes Mas Arif menyanyikan Song for Pride Persebaya nih. Karena memang biasanya kan Song for Pride ini dinyanyikan di lapangan ya Mas Arif. Di lapangan ya. Biasanya di akhir pertandingan itu. Di akhir pertandingan. Jadi memang sedikit ceritanya Ikram People, Song for Pride ini saya sendiri yang mungkin bukan pemain Persebaya, ketika mendengar Song for Pride ini rasanya gimana ya? Merinding sekali gitu. Apalagi dengan ribuan supporter yang ikut menyanyikan, berarti vibes-nya itu kerasa banget. Ya. Kita walaupun kita hanya nonton di YouTube, luar biasa. Ya, kerasa banget. Nah, sedangkan bagaimana ini kalau pemainnya sendiri? Mungkin sedikit cerita dulu Mas Arif tentang bagaimana bisa menyanyikan Song for Pride di ribuan bonek bonita ya. Dulu saya lihat di video doang, Ustaz. Video. Jadi di YouTube saya lihat Song for Pride bonek gini. Terus nggak lama saya dipanggil disuruh jadi anak gawang, Ustaz. Iya. Disuruh jadi anak gawang. Itu kan anak gawang tuh di tengah lapangan, Ustaz. Iya. Di pinggir lapangan sih, Ustaz, tapi kan di dalam itu. Iya. Jadi itu saya udah merinding banget, Ustaz. Jadi ketika Song for Pride nyanyi itu gila langsung. Oh, berarti mulai dari anak gawang bisa mendengarkan Song for Pride di ribuan bonek hingga jadi pemain ya berarti. Itu waktu anak gawang itu saya udah kapan aku bisa nyanyiin sampai gitu ya. Melingkar gitu di tengah gitu. Kapan gitu. Terus akhirnya keturutan ya. Jadi memang ini luar biasa sekali ini. Jadi membangkitkan semangat sekali ini. Ya benar. Langsung saja Mas Arif ya. Boleh. Kita play Song for Pride Persebaya untuk bonek bonita dan Ikram People yang ada di rumah nih. Bisa ikut nyanyi nggak? Oh siap, tapi saya sedikit nggak hafal ya. Nanti dibantu Mas Arif. Siap tuh. Saat ini kita dipertemukan kembali.
tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Sekali lagi. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Luar biasa. Untuk Ikrom People, Bonek Bonita, dan semua elemen yang sudah mendukung Persebaya. Terima kasih Mas Arif, motivasinya luar biasa. Dari Mas Arif kita bisa belajar ya tentang bagaimana menekuni sebuah profesi atau apa yang kita cita-citakan, itu kita harus benar-benar dengan serius, dengan ketekunan, rutin, disiplin, tanggung jawab ya. Kemudian pasti ada masanya kita juga akan dalam posisi naik dan turun. Ya benar, Ustaz. Tapi itu tidak jadi kendala ketika kita ada di posisi bawah. Justru posisi bawah kita harus menunjukkan sikap yang semangat dan pantang menyerah agar lebih baik lagi ke depannya. Ya benar. Itu Mas Arif. Terima kasih untuk Ikrom People, Bonek Bonita, dan semua yang telah menonton podcast ini. Semoga karir Mas Arif berjalan lancar. Amin, ya. Amin, ya Allah. Semoga menjadi pemain yang hebat, jadi motivasi untuk nanti adik-adiknya. Amin, Ustaz. Kemudian juga khususnya untuk sepak bola Indonesia, semoga jauh lebih maju lagi ya ke depannya, termasuk klub tercinta ya Mas Arif, Persebaya Surabaya. Ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.